Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Senin pagi ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan setiap Senin pagi, yaitu kajian Senin pagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya sejak hari ini sampai hari kiamat besok. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia, kita patut meningkatkan kualitas hidup kita sebagai umat Islam, yaitu kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih maju lagi. Dalam kehidupan yang lebih maju lagi ini ada 3 unsur yang mendukung atas kehidupan yang lebih berkualitas itu. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dari itu kita patut untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita agar menjadi manusia yang sempurna, manusia yang lebih baik, terutama lebih baik menurut Allah. Karena derajat manusia di sisi Allah hanyalah takwanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rhoma Irama, "Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam miskin dan kekaya. Dari itu bertakwalah dalam harta yang tiada." Itulah sekelumit menukil dari lagu Rhoma Irama yang intinya derajat manusia di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu akan membuat kita atau menjadikan kita bahagia di dunia sampai kelak di akhirat. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena Allah berfirman, Allah akan meningkatkan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan sampai ke beberapa derajat. Jadi manusia yang berilmu itu derajatnya otomatis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu atau yang tidak berilmu. Maka dari itu kita sebagai umat Islam sayugyanya terus belajar dan belajar mengkaji ilmu agama yang mana untuk bekal hidup kita sampai kelak di akhirat. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu sepanjang hayat. Bahasa Arabnya minal mahdi ilal lahdi, ya.
Jadi menuntut ilmu itu semenjak dari bandulan ataupun ayunan sampai ke liang lahat. Yang selanjutnya yaitu bergerak atau dinamis. Kita sebagai umat manusia harus selalu bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Karena Nabi berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari sifat malas atau dari rasa malas." Ini Nabi sendiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga atau dilindungi dari sifat malas. Karena bermalas-malasan itu tidak ada gunanya. Kita harus semangat mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya yaitu produktif atau bermanfaat. Nabi bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang bermanfaat untuk manusia. Jadi kita hidup di dunia fana ini, sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi masyarakat, dan yang bermanfaat bagi negara kita. Kita harus menjadi orang yang produktif, yang bermanfaat, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa membantu kepada orang lain. Yang mempunyai ilmu harus memberikan ilmunya, yang mempunyai harta memberikan hartanya, yang mampu memberikan tenaganya yaitu menyumbangkan tenaganya. Dengan ketiga hal itu kita akan menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau hidup sudah tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, maka kehidupan itu akan tidak akan berarti atau tidak ada manfaatnya. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah memperbanyak pahala-pahala yang akan kita harapkan ataupun yang kita kita andalkan kelak hidup di akhirat. Karena kita manusia meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Karena keduanya itu adalah pedoman umat Islam yang paling utama. Maka sepantasnya kita harus selalu berpedoman kepada keduanya. Setiap langkah kita, setiap saat kita harus bercermin kepada Al-Quran. Apakah langkah saya ini benar? Apakah pekerjaan saya ini benar? Apakah yang saya lakukan ini benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau tidak? Kalau memang amalan itu tidak sesuai dengan Al-Hadis atau Al-Quran, maka segeralah berhenti ataupun kita stop. Tapi kalau amalan itu baik menurut Al-Quran dan Al-Hadis, malah kita laksanakan atau malah kita lanjutkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus tadi yang saya sampaikan, bertakwa, lalu berusaha ataupun berbuat yang baik atau dinamis, bahasanya bermanfaat pada orang lain, juga berpedoman kepada Al-Quran dan menuntut ilmu. Jadi insya Allah kalau kita bisa mengamalkan keempat-empatnya itu, kita akan menjadi umat manusia yang baik. Kiranya itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.